Selamat pagi teman-teman sahabat sosial semuanya. Semoga sehat selalu. Kita mengawali awal Agustus 2025. Hari ini kita publish di tanggal 3 Agustus. Apa saja sih perkembangan program bantuan sosial? Ini ada catatan ya teman-teman ya. Perkembangan program bantuan sosial di awal Agustus ini kita rekap dan perlu kita sampaikan untuk teman-teman sahabat sosial. Semoga memahami terkait informasi ini dan mendapatkan pencerahan tentunya. Oh ya, teman-teman, untuk tahap kedua kemarin, apakah teman-teman sudah mendapatkan semua bantuan yang diterima? Sudahkah sesuai dengan bantuan yang diterima dengan status anggota keluarganya? Jika sudah sesuai, tentunya itulah hasil update data terbaru. Jika belum sesuai, nah ada kesempatan di tahap ketiga untuk melaporkan konfirmasi ke pendamping di wilayahnya masing-masing. Sehingga nanti di pencairan tahap ketiga, di periode salur Juli, Agustus, September sudah sesuai ya dengan status anggota keluarganya. Ingat ya, per 3 bulan Kemensos itu melakukan proses survei verifikasi data untuk data terupdate. Nanti jika ada KPM-KPM yang datanya belum diupdate, tentu terupdate untuk dikirim ke Kementerian Sosial, baru nanti akan diolah oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yang namanya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. Makanya teman-teman sahabat sosial, kita sampaikan informasi perkembangannya saat ini. Silahkan ditonton ya. Semoga bermanfaat. Kita intro terlebih dahulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby. Di video kali ini kita sampaikan kembali informasi perkembangan program bantuan sosial. Cukup lama ya kita tidak upload karena memang ada sesuatu hal terkait akun channel ini. Nanti ketika sudah normal kita akan sampaikan secara detail, secara konsisten. Jika ada update terbaru kita sampaikan di channel ini. Semoga teman-teman terhibur informasi yang kita sampaikan. Oh ya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa ya notifikasinya agar setiap informasi yang kita sampaikan itu dapat masuk di beranda YouTube dari teman-teman semuanya. Tentunya terkait perkembangan program bantuan sosial itu sendiri. Kita langsung saja beberapa poin ini perkembangan program bantuan sosial. Yang pertama ya, Kementerian Sosial telah menerbitkan surat per tanggal 29 Juli yang lalu terkait penugasan kepada SDM PKH atau pendamping PKH di setiap provinsi, kabupaten kota. Nanti akan ada yang namanya aktivitas ground checking, survei ke rumah-rumah calon KPM terkait data usulan masyarakat dan dinas sosial, karena memang adanya usulan lewat aplikasi cek bansos ataupun lewat pemerintah desa, kelurahan, kemudian dari dana sosial, maka itu dilakukan proses ground checking, memastikan apakah calon KPM ini layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Karena memang di tahap kedua kemarin itu banyak sekali, ada jutaan KPM yang digraduasi dengan berbagai hal lainnya, seperti yang sudah masuk dalam golongan desil 6 ke atas, kemudian ada yang terindikasi informasi terkait hal yang negatif tentunya, dan ini nantinya KPM tersebut ada beberapa yang sudah digraduasi atau di stop bantuannya. Kemudian ada informasi data yang tidak terupdate, tentunya bantuan sosialnya tidak bisa tercairkan. Nah, teman-teman sahabat sosial, di awal Agustus, nanti di tanggal 18 Agustus, baru data cut off terakhir untuk dikirim ke Kementerian Sosial. Baru nanti diverifikasi langsung oleh BPS tentunya ya, untuk pengembangan program bantuan sosial. Maka nanti akan ditetapkan. Jadi, tidak memungkinkan di awal Agustus ini akan cair bantuan PKH tahap ketiga, ataupun di pertengahan Agustus. Kemungkinan besar nanti di akhir Agustus ataupun di bulan September proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga. Itu ya informasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu sudah ditetapkan penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini per 3 bulan. Jadi di tahap ketiga ini akan cair lagi 3 bulan penyaluran. Juli, Agustus, September. Nanti disesuaikan saja bantuan yang diterima dengan status anggota keluarganya. Kemudian selanjutnya teman-teman, untuk penyaluran bantuan PKH sudah banyak yang statusnya transisi. Proses burokol yang sebelumnya dicairkan lewat PT Pos, saat ini sudah disalurkan lewat Bank Himbara, BRI, kemudian BNI, Mandiri maupun Bank Syariah Indonesia. Jadi saat ini apalagi kita lihat itu ada yang disalurkan lewat Bank Mandiri, itu proses transisi yang kemarin statusnya burokol.
Jika teman-teman belum tercairkan bantuannya yang statusnya masih brokol, itu kemungkinan besar akan tersalurkan nanti di tahap ketiga, cairnya double. Jadi langsung 6 bulan ya, jika sudah masuk proses penyaluran untuk tahap ketiga. Selanjutnya teman-teman, ini ada informasi penting yang disampaikan langsung oleh Kemensos. Kementerian Sosial mengirim 30 juta data NIK dan ada 9 juta data NIK yang terindikasi yaitu terlibat judi online. Nah, nanti akan didalami langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian dari sejumlah data tersebut ada sekitar 600.000 lebih data KPM yang terindikasi terlibat judi online. Kemudian sudah dilakukan pembekuan atau di stop bantuannya sekitar 200.000 data lebih KPM penerima bansos yang di stop bantuannya dan dialihkan kepada KPM lain, KPM yang membutuhkan, yang masuk dalam golongan desil 1 sampai dengan desil 6. Jadi paham ya teman-teman sahabat sosial, yang sisanya 300.000 lebih dari 600.000 tersebut lagi dalam proses pendalaman. Jika langsung terlibat mereka-mereka tersebut, maka akan dibekukan lagi program bantuan sosialnya. Nah, itu teman-teman informasi terbaru. Kemudian selanjutnya, kami juga mendapatkan informasi Kementerian Sosial menggandeng Bank BI, Bank Indonesia untuk proses pengecekan rekening KPM penerima bansos. Nah, jika ada saldo yang anomali dari data KPM tersebut di rekeningnya, maka ini nanti akan didalami proses KPM tersebut apakah layak atau tidak. Anomali ini tersebut adalah saldo di luar batas kewajaran. Contoh, penerima bansos namun saldonya 5 juta rupiah di dalam rekeningnya dan tidak diambil dalam rentang waktu 3 bulan lebih, maka Kementerian Sosial akan mendalami bagi penerima bansos tersebut, karena yang namanya penerima bantuan sosial itu tentu bagi KPM yang membutuhkan. Setiap saldo masuk program bantuan sosial, mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan primer seperti kebutuhan membeli sembako, kebutuhan untuk anak sekolah bagi mereka yang memiliki komponen pendidikan. Jadi paham ya teman-teman, ini Kementerian Sosial lagi terus proses pengecekan data, mendalami data-data KPM yang terlibat masalah. Kemudian nanti data KPM tersebut akan disesuaikan masuk golongan desil 1K, golongan desil 2K, atau golongan desil 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 golongan desil ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah teman-teman sahabat sosial semuanya, terkait hal ini tentunya pemerintah menginginkan yang namanya proses transparansi dan proses penyaluran bantuan sosial itu lebih tepat sasaran. Itulah gunanya namanya DTSN, data tunggal. Jadi satu data untuk semua. Jadi tidak ada lagi ini data kementerian, ini data kementerian ini, kementerian A, B, dan C. Jadi beda-beda data. Makanya pemerintah lagi fokus untuk menyempurnakan DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi nanti yang DTSN ini penerima bantuan sosial PKH, BPNT, PBIJK, kemudian data Dapodik untuk penerima PIP itu akan disinkronkan semuanya lewat DTSN. Penerima bantuan tambahan seperti beras juga bersumber dari data DTSN. Oke teman-teman, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini. Nanti kita jika sudah normal akun ini, kita akan kembali secara konsisten mengabarkan informasi teman-teman sahabat sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.